Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman, para viewer, para subscriber dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Layar Petualang. Dan mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin. Amin Allahumma amin. Yang pertama dan utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tahmid bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, kita semuanya dapat berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, shalawat serta salam semoga selalu tercurah kehadirat junjungan kita, panutan kita, Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya, pertolongannya fid dini wal akhirah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, para viewer, para subscriber, saya sudah berada di sebuah lokasi, yang mana lokasi ini saya kasih center dulu teman-teman ya. Ya, ini adalah sebuah jalan dan juga ini banyak kayu-kayu ya teman-teman. Dan kayu-kayu ini ada ceritanya teman-teman. Suara anjing menggonggong keras banget teman-teman, kedengarkan dari sini. Karena ini letaknya di tepi jalan, saya mesti mencari tempat mendirikan tenda supaya aman ya teman-teman. Dan saya nanti akan menceritakan sejarah tentang kayu ini teman-teman. Tapi sebelumnya tentu saya akan mendirikan tenda yang tidak jauh dari sini teman-teman. Berikan doa yang terbaik untuk Layar Petualang. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya diberikan kelancaran, kesehatan dalam semua aktivitas, baik teman-teman maupun saya yang sedang camping teman-teman. Oke, saya akan mencari tempat untuk mendirikan tenda dulu. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di sini, tapi saya harus mencari lokasi untuk mendirikan tenda tentunya teman-teman, daripada nanti motor ini mengganggu di tepi jalannya. Ini adalah lokasi jalannya. Tentunya ini kayu ini ya teman-teman yang menjadi masalah. Ini kayu, kenapa kok lama banget kayu ini nggak diambil sampai membusuk kayak gitu. Oh iya, kebetulan tuh di sana ada yang kosong tuh ya, bersih lagi tuh depan sana, di sana ya, itu ada yang bersih. Maka saya akan mendirikan tenda di sana aja ya teman-teman, biar enak. Bener ini di jalan perkampungan ya teman-teman, tetapi rasa horornya itu terasa banget daerah sini teman-teman. Nah, karena kayu ini kayu lama banget nggak diambil oleh pembeli kayunya ya teman-teman, karena ada sesuatu yang dan lain hal tentunya. Jalannya curam banget teman-teman di sana. Oke, kita akan mendirikan tenda dulu teman-teman.
Oke teman-teman, para viewer, para subscriber, pemirsa dimanapun Anda berada, dan saya sudah mendirikan tenda, bahkan saya sudah masak air bikin kopi teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum ngopi, belum nyusu, silahkan segera bikin kopi, jahe susunya ataupun tehnya ya, nanti dibuat untuk minum sambil melihat lehar petualang. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di lokasi ini, adalah lokasi menaruh kayu ya, dari para bakul-bakul kayu itu. Kalau naruh kayu di sini di tepi jalan memang teman-teman ya. Jadi ada 1 bulan kah 2 bulan yang lalu kayaknya ya. Nah 2 bulan yang lalu itu ada orang yang menjual kayu ya, ada orang yang menjual kayu tepatnya di daerah tepi bukit sana teman-teman, tepi bukit sana, pereng loh nih, pereng gitu loh teman-teman. Jadi wah itu sangat besar, nah, kayu itu sangat besar. Jadi bakul-bakul sini itu nggak pada berani membeli kayu tersebut karena tempatnya terjal dan konon katanya juga wingit, angker gitu teman-teman ya, karena pohon itu sudah ratusan tahun. Nah dan kebetulan selepas bakul-bakul sini semua tidak mau membeli, tidak mau membayar kayu itu, maka ada bakul yang dari lain kabupaten datang ke sini untuk membeli kayu tersebut. Dan mereka berdua ya teman-teman, bakulnya itu berdua karena kayunya kan besar banget itu teman, yaitu kayu sengon kah kayu apa ya. Ini banyak berserakan di jalan sini. Nah selepas transaksi selesai, karena orang jauh nggak tahu kalau tempatnya wingit, angker, belum tahu ya teman-teman, sudah terbiasa karena bakul besar ya, bakul besar, sering membeli kayu di berbagai kabupaten, berbagai kecamatan. Saya melihat kayu yang besar ini senang, terus akhirnya dibayar tunai 15 juta teman-teman. Akhirnya apa, selepas deal semua dibayar, akhirnya bakul kayu ini datang ke daerah sini untuk memotong kayu tersebut. Dan waktu pemotongan kayu tersebut pun berbagai macam rintangan, halangan itu banyak sekali teman-teman. Kadang-kadang yang motong kayu itu kan kadang sampai sore, yang gotong kayu, yang mikul kayu itu untuk membawa sampai ke tempat yang bisa dibuat trail, yang bisa buat pakai motor ya. Jadi dari tempat pohon itu ditebang, dibawa ke tempat trail, terus dibawa ke tempat ini teman-teman. Dan
Kebetulan para penggotong itu 12 orang teman-teman, kan saking besarnya kayu itu. Dan akhirnya apa, yang 12 orang ini pun sering terjadi hal-hal ganjil yang mereka rasakan, tidak seperti di lain tempat ya teman-teman. Sehingga para penggotong ini ya wadul karo bakule kayu, wah nang kene kok ora jelas banget iki. Hawane iki merinding, hawane iki apa namanya, panas di situ katanya. Tapi selepas dibawa ke trail, akhirnya trail ini pun membawa sampai ke lokasi ini. Dan kebetulan trailnya itu, motor trailnya itu pun rusak teman-teman. Tapi kebetulan ada pengganti trail lagi, sehingga kayu itu sudah sampai sini semua. Selepas sampai sini semua pun, kayu tidak langsung begitu saja langsung diangkat, tidak. Karena apa? Karena bakul kayunya itu akhirnya pun sakit teman-teman. Sakit beberapa minggu, akhirnya berganti bulan belum bisa mengambil kayu. Dan konon katanya penyakitnya itu adalah penyakit yang dibawa ke dokter tidak ada penyakitnya, dibawa ke medis rumah sakit ataupun dibawa ke puskesmas tidak ada penyakitnya, di ruang sendi apapun nggak ada penyakitnya. Tetapi ketika bakul kayunya itu malam-malam tidak pernah bisa tidur, setiap malam tidak pernah bisa tidur karena didatangi gaib-gaib ya, manusia-manusia gaib ataupun makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk astral. Ada pocong, ada wewe gombelnya, bahkan ada yang tinggi besar pakai apa namanya, bulu lebat itu teman-teman. Nah, fenomena-fenomena seperti ini akhirnya kayu ini sampai sekarang dongkrok di sini teman-teman. Dongkrok di sini sampai rayapen itu, dimakan rayap teman-teman. Nah, saya teman-teman berada di sini ingin mencoba ini kayu ini ada apanya sih? Adakah energi negatif, adakah yang terbawa oleh kayu sehingga mengakibatkan pada sakit gitu loh. Penggotongnya juga pada sakit ya. Terus yang trail itu trailnya juga rusak, apalagi selepas kayu sampai sini baru mau diangkat, beberapa hari selepas sampai sini mau diangkat pakai truk, ternyata bos kayunya ini atau bakul kayunya ini sakit teman-teman, sudah beberapa minggu, beberapa bulan bahkan ya. Nah, akhirnya ini di sini sampai dimakan rayap teman-teman. Oke. Saya juga kadang-kadang heran ya teman-teman. Makhluk astral ataupun yang namanya makhluk gaib itu di mana-mana ada teman-teman. Terutamanya yaitu di pohon-pohon besar yang di situ jarang sekali didatangi manusia atau jarang sekali orang itu datang ke sana. Kalau orang ngarit, wong golek kayu, barang kuwi kan kadang-kadang sampai situ, tetapi itu tidak. Saking besarnya kayu, memang daerah situ itu rawan adanya apa namanya, makhluk-makhluk seperti itu, walaupun siang hari, karena memang jauh dari pemukiman, di letaknya itu di lereng-lereng bukit gitu teman-teman. Maka orang-orang itu jarang sekali datang ke sana, baik mencari rumput atau apa. Oke teman-teman, di sini kayu ini sudah 3 ke 4 bulan ya teman-teman. Sudah 3 ke 4 bulan di sini, sehingga saya tertantang untuk mencoba apakah masih ada energi negatifnya, apakah masih ada makhluk astralnya yang mengikuti kayu ini, ataukah kayu ini sebagai sarangnya ataupun istananya para lelembut atau apa. Nah, saya menjadi tertantang di sini teman-teman. Ya memang yang namanya gaib itu kita semua tidak tahu teman-teman, di mana bersarangnya, ya kan, di mana dia tinggal. Nah, kadang-kadang tempat yang bersih, tempat yang apa namanya, di kota itu masih ada juga makhluk astralnya teman-teman. Kadang-kadang seperti itu, kita mana tahu di mana mereka tinggal. Oke teman-teman, kayaknya ini kopinya sudah dingin. Ayo kita minum dulu supaya badan kita fresh dan juga tentunya hangat teman-teman. Ini sudah hangat teman-teman. Ayo teman-teman, kita ngopi dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Jadi ini kopinya ini kopi pahit teman-teman. Kopi pahit tanpa gula. Oke teman-teman, saya sudah membawa bekal dari rumah. Ini ayam baru saja tak angetin ini ya, dan saya juga
sudah membawa nasi teman-teman. Maka langsung saja kita makan teman-teman ya. Nih, mari buat teman-teman yang belum makan, mari kita makan bareng-bareng supaya ya enak gitulah teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kedengar nggak teman-teman sesuatu? Ada suara. Siapa ya? Subhanallah, alhamdulillah. Kayak suara kayu yang digludak gitu teman-teman. Subhanallah. Kayak suara kayu yang diangkat gludak gitu. Allahu Akbar. Sepi banget tempatnya sini teman-teman. Suara jangkrik, suara burung hantu, suara petak kodok. Mungkin di bawah sana ada sungai atau parit ya, yang ada airnya. Biasanya kodok itu suka dengan parit, dengan air. Alhamdulillahirabbil alamin. Sito-sito entek teman-teman. Subhanallah. Kita cari tahu dulu yang bunyi tadi itu apa. Oke teman-teman, kita cek saja teman-teman. Tadi itu macam kayu itu geludak-geludak gitu loh. Gak ada sesiapa. Subhanallah. Gak ada sesiapa teman-teman. Tapi ternyata kok ini kayaknya tadi itu geledak gitu loh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kayak kayu yang diangkat-angkat gitu loh. Geledak.
Gludak ngono. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Oke, kita kembali ke tenda aja teman-teman. Subhanallah. Yang berdek bareng toh. Ya heran toh, mosok. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Oke, kita benar-benar aja teman-teman ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman, saya sudah cek di tempat naruh kayu ini tadi. Saya sudah datang ke kayu-kayu ini. Tetapi tidak ada sesiapa di sana teman-teman. Hanya saya merasa merinding dan deg-degan rasanya di hati ini teman-teman. Saya tidak tahu apakah ini kayu yang dibawa dari tempat wingit itu masih membawa makhluk astralnya atau masih membawa penghuninya sana datang ke sini. Saya tidak tahu itu teman-teman. Saya hanya merasakan bahwa saya ini rasanya kandel di sini terus perintang-perinting. Hati saya dagdikduk itu teman-teman. Jantung saya itu deg-degan ngono loh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tunggu aja teman-teman. Sambil saya layah-layah di dalam tenda karena ini cuacanya semakin dingin ini kayaknya. Tadi sempat saya buka ini pertama karena sumuk ya, panas. Perjalanan cukup lumayan. Agak-agak memakan waktu 2 jaman lah ya, sehingga ya saya datang itu pergi dari rumah tuh lepas isya itu teman-teman, lepas isya terus datang ke sini karena memang saya mendengar hal-hal ini, cerita ini itu sudah beberapa minggu yang lalu dari teman yang kebetulan juga bakul kayu teman-teman ya, bercerita panjang lebar sehingga saya menjadwalkan untuk pada malam hari ini saya campingi di sini gitu teman-teman. Oke, saya mau layah-layah sambil menunggu ada fenomena apa ataupun ya yang penting kita berada di sini untuk membuktikan ya teman-teman, membuktikan apakah benar-benar masih ada di sini apa tidak makhluk astralnya. Karena kan yang namanya kayu, barang-barang yang dibawa dari tempat wingit biasanya teman-teman, biasanya itu ada yang mengikutinya, ada yang terbawa sampai sini, terbawa sampai bakulnya kayu ini sampai sakit teman-teman ya. Oke, kita layah-layah dulu teman-teman.
Oke teman-teman, para viewer, para subscriber, saya membawa HP 2. Yang sana saya taruh kamera, dan ini kamera ini saya bawa ke dalam tenda teman-teman. Mudah-mudahan dengan menggunakan api unggun ini tidak ada hewan-hewan melata, dan kebetulan ini sudah dibersihkan ya mungkin sama pemilik lahan sini, karena kan posisi kayu yang angker itu di sini, kayu yang dipotong dari tempat angker itu di sebelah ini yang ada di jalan besar itu. Oke teman-teman, saya istirahat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih penerang ya teman-teman, biar tahu kalau ada orang lewat di jalan sana tuh ada yang camping di sini itu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suara teman-teman. Kayak ada suara di jalan sini. Seperti tadi kayu digeledak gitu loh. Kayak diangkat-angkat itu. Gluduk itu. Kedengar enggak? Kedengar teman-teman. Subhanallah. Ini saya yakin suara-suara itu datangnya dari kayu itu, saya yakin teman-teman. Subhanallah. Kedengar nggak teman-teman? Geledak itu tadi. Mudah-mudahan kamera yang di luar bisa menangkap gambar ya. Kalau toh misalkan ada yang jahili yang ada di sini. Subhanallah. Mendadak bau kemenyan teman-teman. Saya tadi nggak bakar kemenyan juga, tapi subhanallah. Allahu Akbar, kok bau kemenyan. Ambune kok yang ini sengak banget ambune. Ambune menyan kroso banget teman-teman. Subhanallah. Bau kemenyan. Rambetai ini mau bau menyan ini. Nggak betah saya teman-teman kalau bau menyan menyengat seperti ini. Subhanallah.
Tuh, gludak. Elok tenan iki. Subhanallah. Biarkan saya akan mencoba apakah dia betul-betul muncul di sini atau hanya kedengar nggak teman-teman? Gludak. Subhanallah. Jadi betul ya teman-teman, apa kata penduduk sini dan juga bakul kayu itu sampai sakit itu memang rasa-rasanya kayu itu nggak boleh dipotong, mungkin seperti itu teman-teman ya, nggak boleh. Subhanallah. Siapa ya? Ana wong nang kono apa ya? Oke teman-teman, kita cek saja. Siapa tahu yang bunyi gludak itu adalah orang yang jahil. Saya curiga itu teman-teman. Yuk kita pakai kamera yang di luar saja. Ini kita tinggal di dalam. Kita membawa kamera yang di luar sana saja. Oke, kita cek aja, membawa kamera yang di sana ya teman-teman. Tadi kayak ada suara gludak ya. Subhanallah. Allahu Akbar. Saya pakai sepatu dulu teman-teman ya, dan kita tutup tendanya. Oke teman-teman, saya sudah tutup ini tenda supaya ketika saya pergi tidak ada hewan yang masuk ke dalam. Dan ini sudah mati ya, supaya tidak menjalar kemana-mana di saat saya pergi untuk mencari tahu di jalan ini ya. Ini tempat naruh kayunya di sini, makanya saya mendirikan tenda di sini itu karena dekat dengan itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini rupanya pepohonan apa ya ini namanya? Cengkeh kah apa ya itu? Kalau ini memang lahan punya penduduk teman-teman, tetapi yang jadi bahan perbincangan penduduk desa ini adalah kayu ini teman-teman. Katanya tuh kalau ada orang yang lewat tengah malam di sini, ada yang nongkrong katanya teman-teman, nongkrong duduk di kayu ini. Tadi itu kayak suara kayu yang glodak-glodak kayak orang ini loh teman-teman. Kayak orang ngangkati kayu itu loh. Subhanallah. Ini kayu ini ya, banyak ini kayunya teman-teman. Ada kalau satu truk ini udah pada dimakan rayap semua tuh, lihat besar tuh kayunya ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Apa tapi ya,
Kayaknya nggak ada sesiapa ini. Merinding. Suara kok apa ya? Atau suara anjing? Tadi waktu saya datang itu memang anjing banyak menggonggong teman-teman daerah sini. Mungkin daerah bawah sana ada yang memelihara kambing, anjing apa ya? Ada yang memelihara anjing, terus bunyi kuanggung gonggong gitu teman-teman. Subhanallah. Rasanya anyes memang, atau mungkin memang hawanya sudah dingin ini ya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini kayunya banyak banget, kayaknya masih lainnya sudah pada busuk nih, tuh kan, pada busuk. Tapi siapa ya mau ya gludak-gludak ya, apa orang atau bukan? Tapi hawanya memang lain banget ya. Subhanallah. Jalannya turunan itu teman-teman. Tuh, anjingnya menggonggong lagi. Subhanallah. Anjingnya menggonggong lagi. Allahu akbar, subhanallah. Subhanallah. Mendadak anjingnya itu berbunyi menggonggong itu teman-teman. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah. Anjingnya menggonggong terus ini. Pertanda ada apa itu? Tadi sewaktu saya datang juga menggonggong terus anjingnya. Kayaknya di bawah sana deh. Allahu akbar. Subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah. Merinding. Subhanallah. Oke, kita sudahi aja eksplor kita ya teman-teman. Subhanallah. Anjingnya gonggong terus ya. Mungkin daerah bawah sana ada rumah apa ya. Allahu akbar, walillahilhamd. Subhanallah. Oke deh, kita akhiri saja eksplor kita teman-teman. Merindingnya tetap merinding terus ya rasanya. Tapi nggak ada penampakan apa-apa. Saya cari-cari nggak ada apapun. Subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Oke teman-teman semuanya, lumayan bikin merinding tempat ini ya teman-teman. Jadi yang saya rasakan adalah merinding, dan bahkan tadi bau kemenyan menyengat sewaktu saya ada di dalam tenda. Dan ketika saya cari-cari di sana, di tumpukan kayu itu nggak ada apa-apa. Padahal tadi pating geludak teman-teman,
bau kemenyan, terus ada dengar kayu pating geludak kayak macam di muat di bawah itu kan, geludak-geludak gesekan antara kayu dengan kayu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa dimanapun Anda berada, para viewer, para subscriber, bahwa makhluk astral itu, makhluk gaib itu bisa berada dimanapun, bisa di aliran darah kita, bisa mengikuti hirupan daripada angin kita. Maka dari itu teman-teman, tetaplah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetaplah menjaga zikir kita, baik melalui lesan ataupun melalui tarikan napas ataupun melalui hati kita. Cukup sekian dari Liar Petualang, mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Gludak-gludak mana ini ngopo toh? Mau tak golek-golek ra ketemu lho. Ngopo toh kok jane iki? Jadi curiga teman-teman, suara itu ada tetapi saya cari-cari nggak ada. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, ini sudah terbukti bahwa kayu yang dipotong dari tempat angker dibawa ke daerah sini sampai penggotongnya juga sakit. Tukang trailnya yang membawa motor kanan kiri biasanya pakai trail gitu teman, karena medalnya jalannya itu rusak sehingga menggunakan trail. Kalau pakai gotong lama banget nggak bisa, jalannya kan turun naik gitu teman-teman di tepi bukit. Maka sepatutnya kita sebagai manusia terus tetap berzikirullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya harus berdoa setiap kali kita melakukan pekerjaan apapun itu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, amin Allahumma amin. Sekian dari Liar Petualang, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.